Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji'ah. Amma ba'd, para hadirin hadirat, para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan kami di channel ini, channel Al-Huda Center kajian Islami. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kami kembali hadir untuk menyajikan materi tentang fikih, di mana yang menjadi rujukan kajian fikih kita pelajari dari kitab Fiqhus Sunnah karangan Sayyid Sabiq. Dan kalau kita mengamati secara cermat, banyak dari para ulama ketika mengarang kitab-kitab yang terkait dengan persoalan-persoalan fikih, baik dalam berskala besar kitabnya ataupun dalam skala yang kecil atau yang tipis, maka sebagian besar para ulama ini mengawali pembahasan tentang fikih ini dari bab bersuci dulu, yaitu babul toharo. Dan erat kaitannya nanti bab toharo ini, bab bersuci ini adalah salah satunya dengan pembagian aqsamul miyah, pembagian atau jenis-jenis daripada air. Karena air merupakan salah satu sarana untuk dapat bersuci. Nah, Sayyid Sabiq di dalam kitab Fiqhus Sunnah ini hampir mengikuti metode yang digunakan oleh para ulama ketika mengawali kitabnya dengan babut taharo aqsamul miyah. Kami akan membahas pada kesempatan ini tentang jenis-jenis air yang dapat digunakan untuk bersuci. Ya. Jadi di dalam Islam ada beberapa jenis air yang dapat digunakan untuk bersuci. Yang pertama adalah al-qismul awal minal miyah al-ma'ul mutlaq. Jadi jenis air yang pertama di dalam Islam adalah air mutlak. Apa sih definisi air mutlak itu? Air mutlak, para ulama telah memberikan sebuah ta'rif bahwa air mutlak adalah tahirun fi nafsihi wa mutahhirun li ghairihi. Jadi air mutlak itu adalah air yang pada zatnya itu suci, mensucikan. Ya, jadi air mutlak itu adalah air yang dapat digunakan untuk bersuci. Di dalam Islam bersuci ini ada 3. Yang pertama adalah mandi hadas besar. Kemudian yang kedua adalah al-wudu. Kemudian yang ketiga izalatun najasah, yaitu menghilangkan najis. Nah, semua cara bersuci ini menggunakan sarana yang kita sebut dengan air. Nah, air mutlak ini hukmuhu annahu tahurun. Jadi hukum daripada menggunakan air mutlak ini adalah boleh karena sifatnya suci, mensucikan untuk yang lain. Sayyid Sabiq di dalam kitab Fiqhus Sunnah ini membagi beberapa jenis air mutlak. Jadi ada air mutlak ini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah air yang memang Allah turunkan dari langit dan air yang memang Allah munculkan dari permukaan bumi. Nah, air-air apa saja yang termasuk di dalam kategori air mutlak yang Allah turunkan dari langit? Yang pertama adalah ma'ul matori wasalji wal barad. Jadi yang pertama adalah air hujan.
Ya, kita tahu dan paham air hujan Allah turunkan dari langit. Kemudian ada wasalji, salju, ya, es salju itu juga Allah turunkan dari langit. Kemudian wal barat, air embun. Nah, ketiga air ini dapat digunakan untuk bersuci, mandi, hadas besar, berwudu, atau menghilangkan najis. Mana dasar dalilnya yang melegitimasi bahwasannya ketiga air ini dapat digunakan untuk bersuci dan dikategorikan termasuk air mutlak? Firman-Nya adalah di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-11, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bih. Dialah Allah yang telah menurunkan kepada kalian air dari langit, ya, untuk kalian dapat gunakan bersuci dengan air itu. Nah, ketiga jenis air ini itulah yang Allah turunkan dari langit dan dapat kita gunakan untuk bersuci. Kemudian juga di dalam surat Al-Furqan ayat ke-28 Allah juga menyatakan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura, dan kami telah menurunkan air dari langit, ya. Dengan air itu, air yang suci, mensucikan, yang dapat digunakan untuk bersuci. Nah, dua dalil dari Al-Quran ini menjadi hujjah bahwasanya air yang Allah turunkan dari langit, yaitu air hujan, air embun, dan air salju, itu dapat kita gunakan untuk bersuci. Kemudian juga di dalam beberapa hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika Rasulullah membaca sebuah doa, di sana ada sebuah keterangan yang Rasulullah sebutkan dalam sebuah doanya, di mana beliau bersabda, Allahumma gsilni min khotoyaya bisalji wal ma'i wal barat. Ya Allah, basuhlah kesalahan-kesalahanku, ya, dengan as-salj, dengan air es, salju, dan juga air hujan, wal barat, dan juga air embun. Hadis ini riwayat Al-Jama'ah ila Tirmidzi. Jadi ini, ya, jenis air mutlak, ya. Kemudian apalagi air yang termasuk di dalam kategori air mutlak, air yang dapat digunakan untuk bersuci. Yang selanjutnya adalah ma'ul bahri, ya, adalah air laut atau yang lebih kecil daripada air laut seperti air sungai. Nah, ini pun juga suci, mensucikan, dapat digunakan untuk bersuci. Mana dalilnya? Mana dasar dari sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang melegitimasi bahwasanya air laut itu atau turunannya air sungai dapat digunakan untuk bersuci? Ada hadis dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beberapa sahabatnya ini berlayar kemudian bertanya kepada Rasulullah, inna narkabul bahra wa nahmilu ma'ana al-qalila minal ma'. Jadi, ya Rasulullah, kami ini akan berlayar, ya, inna narkabul bahra, kami ini berlayar di lautan, wa nahmilu ma'ana al-qalila minal ma', dan bersama kami, artinya para sahabat ini membawa sedikit air. Fa'in tawaddo'na bihi atishna, kalau kami berwudu, maka air yang sebagai bekal untuk minum kami ini nggak akan cukup. Afanatawaddo'u bima'il bahri, apakah kami boleh berwudu, bersuci dengan menggunakan air laut? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah bersabda, huwa tahuru ma'u al-hillu maitatu. Kemudian Rasulullah bersabda, air laut itu sesungguhnya suci, mensucikan, dan juga al-hillu maitatu, dan juga bangkai yang ada di dalam lautan itu halal. Yang dimaksudkan dengan bangkai di sini adalah para ulama memberikan tafsir adalah as-samak, ikan. Jadi ikan itu boleh dalam kondisi mati kita konsumsi, halal. Nah, hadis ini menjadi dasar hukum bahwasanya air laut atau turunannya seperti air sungai itu suci, mensucikan, dan dapat kita gunakan untuk bersuci. Kemudian yang selanjutnya adalah air
yang termasuk dalam kategori ma'ul mutlak adalah al-ma'u zamzam, ya, ma'un zamzam. Jadi air zam-zam. Nah, ini air yang memang berasal dari tanah, ya. Zam-zam ini kita tahu air zam-zam adalah air dari sebuah sumur yang Allah keluarkan dari tanah, ya. Nah, mana dalilnya bahwa air zam-zam ini atau air sumur ini dapat digunakan untuk bersuci? Dalilnya adalah dari Ali radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'a bisijin. Suatu hari Rasulullah meminta kepada Ali untuk membawakan seember min ma'i zamzam, dari air zam-zam. Jadi Nabi meminta kepada Sayyidina Ali ini membawakan satu ember yang berisi dari air zam-zam. Fasyariba minhu. Maka Rasulullah meminum dari air zam-zam itu yang ada di ember itu. Wa tawaddo, kemudian Rasulullah berwudu. Nah, hadis ini menjadi bukti, menjadi dalil hukum bahwasannya air zam-zam atau air sumur itu dapat digunakan untuk bersuci. Jadi air yang Allah keluarkan dari bumi, dari tanah ini, di dataran ada air laut, air sungai, ya, atau yang disebut nanti di sumur ini adalah ma'u zamzam. Jadi secara ringkasnya bahwasanya ada air yang termasuk dalam kategori air mutlak, air yang dapat digunakan untuk bersuci. Yang pertama adalah yang turun dari langit, air hujan, air salju, yang kemudian air embun, yang kemudian air yang berasal dari bumi, ya, ada ma'ul bahri, ada air laut, kemudian turunannya air sungai, dan ma'u zamzam. Ma'u zamzam ini adalah air yang bersumber dari mata air atau dari sumur. Nah, air ini dapat kita gunakan untuk bersuci, menghilangkan najis, berwudu, atau bahkan mandi hadas besar. Para hadirin, para hadirat, para pemirsa yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kajian kita terkait dengan persoalan toharoh, pembagian macam-macam air yang kita pelajari dari kitab Fiqh Sunnah. Mudah-mudahan memberikan manfaat dan pengetahuan untuk kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.